teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Tepik Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah dalam keadaan yang sehat. Amin. Oke, di video kali ini saya ambil dari satu channel, yaitu channel Politik Nusantara, dengan judul sebagai berikut. Ngeri, musuh-musuh presiden, 3 kekuatan besar bersatu. JK Palo dan SBY diam-diam ingin menghancurkan Jokowi. Tampaknya Partai Nasdem dan Demokrat ini sudah mulai merasa mereka akan kalah. Makanya mereka menyerang Jokowi, tapi bukan menyerang Ganjar. Kita tahu bersama bahwa pendukung Presiden Jokowi, yaitu dari survei kepuasan masyarakat mencapai 82% kepada Presiden Jokowi atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode, dan akan sebentar lagi selesai. Oke, tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita tonton saja videonya. Jadi sebelum kita masuk ke video, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang dan saya akan lebih semangat untuk membuatkan konten-konten yang tentunya menarik untuk teman-teman saksikan. Oke, mari kita masuk ke videonya. Telak, Ngabalin dan Gerindra balas serangan Surya Paloh, JK, Anies dan Demokrat Jokowi semakin memanas. Jadi jangan menggunakan diksi kita orang-orang timur yang menggunakan diksi perang terbuka, kemudian mengancam presiden dengan hati-hati. Itu tidak bagus. Pertama harus ingat bahwa Jokowi itu presiden yang bukan ketua umum partai, ya, dengan segala rasa hormat, bukan seperti mantan presiden atau presiden kita dahulu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketua umum partai, bukan. Jokowi itu adalah seorang tokoh politisi yang dipercayakan rakyat. Saya kira Pak Jokowi kan bukan cuma politisi, tapi juga pejabat publik, presiden, kepala negara, apalagi sudah 2 periode. Saya pribadi meyakini beliau memahami, mengerti tugasnya, dan tidak akan mengintervensi partai politik manapun atau capres manapun. Semua dimaksudkan pasti untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tidak salah kalau beliau dan kita semua ingin ke depan presidennya adalah yang bisa memastikan Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur. Nah, ini adalah bukti lawan-lawan politik Presiden Joko Widodo semakin hari semakin panik. Ya perlu diketahui sih, kemarin memang banyak banget narasi-narasi, yaitu dari Anies hingga JK, peringatan keras untuk Jokowi jangan ikut campur Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya, Presiden Joko Widodo adalah orang nomor 1 di Indonesia. Jadi menurut saya wajar lah kalau ketua umum parpol koalisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ya bertanya-tanya kepada Presiden Jokowi bagaimana trik tips untuk pilihan capres dan cawapres. Itu sudah pastilah, nggak mungkin Presiden Joko Widodo cuek-cuek saja dengan hal ini, apalagi diketahui juga pada waktu dulu Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Bicara soal serangan Demokrat terhadap Presiden Jokowi. Oke, Demokrat menuduh Presiden Jokowi katanya tidak netral dan memakai istana untuk ikut mengatur koalisi parpol menghadapi Pilpres 2024. Serangan yang masif itu telah melibatkan politisi Demokrat dan bahkan disebarkan dan diamplifikasi oleh para buzzer pendukung Anies di media sosial. Kayak yang sok hebat gitu ya, menyerang Presiden Jokowi dengan berbagai tuduhan.
Padahal untuk membalasnya ya tinggal lempar saja berita-berita lama di era SBY ketika SBY mendukung pasangan Prabowo Hatta dalam Pilpres 2014 lalu. Namun akhirnya serangan Demokrat itu terasa hambar karena mantan politisi Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, Anas Urbaningrum, juga membocorkan bahwa dulu SBY juga beberapa kali mengumpulkan partai koalisi di istana. Jelek kan ya. Serangan yang masif dari Demokrat ini dapat diterjemahkan sebagai sebuah kepanikan dari kubu koalisi pengusung Anies ya. Melihat potensi adanya koalisi besar yang bakal dibentuk oleh Presiden Jokowi sebagai lawan mereka di 2024. Lah, kok panik? Harusnya konsekuen dong sebagai antitesis Presiden Jokowi. Katanya mau perubahan, kok nggak mau kerja keras untuk bertarung dengan sportif? Paparkan saja apa visi dan misi perubahan yang bakal dibawa oleh Anies. Kan gitu harusnya. Nggak perlu panik main tuduh sana-sini. Tapi justru kemanikan itulah yang makin menjadi-jadi. Makin diperlihatkan pada publik dengan makin derasnya tuduhan yang dilancarkan pada Presiden Jokowi, bukan hanya Demokrat. Surya Paloh dan Anies sendiri juga ikutan mengeroyok Presiden Jokowi loh. Bahkan sepertinya ada yang mengadu kepada Yusuf Kala, sehingga JK pun turun tangan. Siapa duluan nih? Oh iya, Surya Paloh dulu ya. Pada hari Jumat lalu, 5 Mei, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Lampung, Surya Paloh bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu isi pertemuan itu adalah bahwa Surya Paloh titip pesan kepada Luhut agar Presiden Jokowi netral, nggak berpihak atau mengendorse figur capres tertentu dalam Pilpres 2024. Menurut saya, Surya Paloh keberpihakan itu membuat situasi menjadi tidak berimbang. Oleh sebab itulah Surya Paloh meminta agar Presiden Jokowi menghapuskan endorse semacam itu. Titip pesan ya. Soalnya nggak diundang sih di pertemuan para ketua umum partai dengan Presiden Jokowi beberapa hari sebelumnya. Entah siapa yang mengadu ke JK ya, bisa Surya Paloh atau bisa jadi Anies sendiri. Besoknya tanggal 6 Mei gantian JK yang meminta agar Presiden Jokowi nggak terlalu ikut campur dalam Pilpres 2024. Menurut JK, kalau di istana membicarakan urusan pembangunan wajar aja. Tapi kalau bicara pembangunan mestinya Nasdem juga diundang ya. Jadi berarti yang dibicarakan oleh Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai itu adalah soal politik. Oleh sebab itulah JK meminta agar Presiden Jokowi meniru Ibu Mega dan SBY yang ketika jabatannya akan berakhir nggak terlalu jauh melibatkan diri dalam perpolitikan agar katanya lebih demokratis. Nah ini JK sama saja dengan politisi Demokrat yang menyerang Presiden Jokowi dengan tuduhan serupa. Sama-sama sok lupa bahwa SBY mendukung pasangan Prabowo Hatta pada Pilpres 2014. Lupa bahwa dukungan itu bertujuan agar Prabowo Hatta melanjutkan program SBY. JK juga seakan lupa bahwa dulu sudah mengakui bahwa dirinya mendukung Anies dalam Pilkada DKI Jakarta. Walaupun itu tidak dalam skala yang sama, namun ini sama saja kan dengan keberpihakan serupa. Nah, terus, hari Minggu tanggal 7 Mei-nya, giliran Anies yang bersuara. Dalam pidato politik di depan para relawan, Anies meminta agar negara tidak mempengaruhi atau mengintervensi rakyat dalam menentukan pilihannya. Anies meminta negara membiarkan rakyat memilih dan negara harus netral. Karena kalau negara sampai intervensi katanya, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, kata Anies. Kemudian besoknya lagi, pas hari Senin tanggal 8 Mei, kembali tuh politisi Demokrat yang melancarkan serangan kepada Presiden Jokowi. Salah satu petinggi Demokrat yaitu Benny Kaharman lewat akun media sosialnya menyebut bahwa jika benar Presiden tidak netral, apalagi menjadikan istana sebagai markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengumandangkan perang melawan rakyatnya sendiri. Kata-katanya dibuat bombastis gitu ya, seakan-akan jadi penutup rangkaian serangan yang terstruktur dan masif terhadap Presiden Jokowi. Jadi kelihatan kan bahwa serangan ini memang dibuat terstruktur. Dari tanggal 5, des tiap hari itu dilancarkan oleh figur yang berbeda. Jadi dengan kata-kata yang berbeda, namun intinya sama, berbeda-beda. Meminta agar Presiden Jokowi tidak memihak pada capres tertentu. Menjilatkan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa pasca pencapresan Ganjar dan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai minus Nasdem. Takut dan panik intinya itu ya. Nah, apakah ada tanggapan dari Presiden Jokowi? Enggak perlu dong. Presiden Jokowi lagi sibuk mengurus rakyat. Presiden Jokowi ke Lampung meninjau jalan rusak dan memberikan solusinya untuk warga Lampung. Lalu mengurusi persiapan KTT ASEAN dan Labuan Bajo. Enggak perlu menanggapi keberisikan lawan politiknya. Karena toh rakyat sangat mengapresiasi kerja keras Presiden Jokowi selama ini. Tentunya rakyat lebih suka presidennya mengurusi jalan rusak dan KTT ASEAN ketimbang ngurusin kepanikan Surya Paloh.
JK, Anies, dan juga Partai Demokrat. Nggak perlu Presiden Jokowi yang menanggapinya, cukup anak buah beliau dan salah satu dari partai koalisi yakni Gerindra. Sebenarnya PDIP dan PKB juga memberikan tanggapan ya, tapi saya kira yang paling nuampol itu ya balasan dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan Partai Gerindra. Nggak perlu panjang lebar untuk Ali Ngabalin menanggapi tuduhan politisi Partai Demokrat. Benny Kaharman tadi, Ngabalin cukup bilang gini, dia paham nggak kalau Jokowi itu bukan presiden yang langsung jadi ketua umum partai. Presiden Jokowi kata Ngabalin bukan SBY yang langsung jadi ketua umum Partai Demokrat. Cukup segitu aja ya, udah nuampol banget kan. Kemudian balasan dari Partai Gerindra pun juga nggak kalah nampol. Petinggi Partai Gerindra yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi terhadap partai politik terkait Pilpres 2024. Menurut Riza, Presiden Jokowi adalah sosok yang mengerti tugas beliau seperti sebagai presiden ataupun sebagai politisi. Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di istana waktu itu adalah demi kepentingan bangsa dan negara, agar bangsa ini terus berjalan maju, adil dan juga makmur. Seakan-akan menyebut bahwa mereka yang menuduh Presiden Jokowi tidak netral itu sama halnya dengan tidak menginginkan bangsa ini maju, adil dan makmur. Benar-benar jelek banget. Ya, itulah tanda-tanda lawan Pak Ganjar mulai panik dan semakin panik. Bayangkan, Presiden Jokowi saja belum terang-terangan mendukung Pak Ganjar, tapi elektabilitas Ganjar hampir di semua survei Pak Ganjar paling tinggi semua. Dari 30%, 40%, nomor satu terus Pak Ganjar. Bagaimana menurut teman-teman? Ya pastilah koalisi Nasdem panik karena Pak Jokowi adalah salah satu senjata partai PDIP. Sekali Jokowi tunjuk siapa yang ingin melanjutkan ya apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama ini, pasti semua pendukung Presiden Jokowi akan mengikuti langkah-langkah yang akan ditunjuk oleh Presiden. Kita tahu survei kepuasan masyarakat untuk Presiden Jokowi itu mencapai 82%, paling tinggi dari presiden-presiden yang sebelumnya. Bayangkan 82% seluruh masyarakat Indonesia. Sisanya itu pasti ya kardun-kardun atau pembenci Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis tanggapan teman-teman semua di kolom komentar. Oke, salam merdeka, Indonesia maju. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye.